Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cerdas, apa kabar? Semoga hari ini ada begitu banyak sekali goals yang bisa kita capai dengan sukses. Amin. Dan tentunya sebelum kita merancang, melangkah, meraih satu persatu goals yang ingin kita capai, pastinya ngopi dulu dong, ya. Karena katanya ngopi, apalagi pagi-pagi ya dengan kopi hangat, itu bisa memberikan banyak sekali inspirasi dan mood booster yang positif. Nah, kalau kita ngomong-ngomong soal kopi, beberapa waktu yang lalu kita ngobrol langsung dan seru banget ya dengan seorang founder Between Coffee. Iya, Kang Dian. Kang Dian sudah membeberkan cerita proses hijrahnya beliau dari seorang employee menjadi seorang founder Between Coffee yang insya Allah akan terus bertumbuh, berkembang, dan memberikan banyak sekali manfaat dan inspirasi untuk kita semua. Nah, kalau di episode pertama, ya, kita diajarkan dan diperlihatkan secara langsung bagaimana proses penyajian kopi sampai begitu nikmat dan begitu menarik dilihat karena tampilan yang sangat estetik. Kali ini kita juga akan diajak langsung melihat proses kopi ditanam, dirawat, dan dilakukan berbagai macam langkah untuk akhirnya bisa dinikmati di atas meja. Nah, seperti apa serunya perjalanan hari ini? Ikuti terus perjalanan kami di Karena Ini Ceritaku Bukan Katanya, edisi cerdas, cerita, dan solusi.
Halo Sobat Cerdas, apa kabar? Senang banget ya. Hari ini kita ketemu lagi di Karena Ini Ceritaku edisi cerdas, cerita dan solusi. Nah, kalau ya sebelumnya kita udah ngomong kopi di warung kopi atau di kafenya dengan berbagai macam pengolahannya, dengan berbagai macam cerita menarik dari Kang Dian yang sudah menginspirasi kita, tapi kali ini kita langsung datang nih ke perkebunannya. Terlihat suasananya masih asri sekali, alami sekali, bikin males pulang kalau udah sampai ke sini ya. Nanti kita akan ngobrol langsung dengan orang yang ahli, mulai dari proses penanamannya, jumlah lahannya berapa hektar, dan lain sebagainya. Ikuti terus perjalanan kami di sini di Karena Ini Ceritaku Bukan Katanya. Ya, Sobat Cerdas. Seperti janji saya tadi ya, kita akan ngobrol-ngobrol dengan saya manggilnya Uwa nih, ikut-ikut Kang Dian ya. Nah, Uwa ini yang mengelola perkebunan kopi ini. Wak, sehat, Wak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Kita Alhamdulillah datangnya baik. kayak nodong ya, kayak grebek ya, Wak ya. Iya, betul. Dadakan seperti Dadakan, ambal dadakan. bener. Nah, Wak, ini kan saya bersama juga sobat-sobat cerdas di rumah, pastinya mau tahu nih, perkebunan kopi yang ada saat ini nanti kan kita akan liput juga, itu sudah sejak tahun berapa? Kemudian awalnya kepikiran untuk bikin kebun kopi itu gimana sih, Wak? Eh, awalnya aja dulunya, Iya, awalnya. awalnya. Ini saya kepikirannya seperti ini. Eh, bahwa yang bisa nanam kopi itu Mhm. hanya negara-negara tropis. Oke, iya. Di seluruh dunia ya. Iya. Iya, bener. Seluruh dunia itu semua pada minum kopi. Iya. Tapi yang bisa nanam cuma yang punya iklim tropis aja. Iya. Betul. Dan kita punya potensi. kita punya Eh, potensi itu ya, Wak ya? Seperti sebagian Afrika, Betul. Amerika Latin, Mhm. Brazil. terus Asia Tenggara, Betul. Iya. ya yang tropis aja. Iya. Sedangkan yang minum kopi itu seluruh dunia. Iya, Gitu. betul. Eh, awalnya terus maju tren di kita Mhm. di Indonesia. Jadi semacam apa? Semacam kebiasaan, Iya, betul. Kayak hidup. gaya hidup, Mhm. betul. Kopi itu. Ngopi itu gaya hidup. Betul. Dari apa? Dari remaja Iya. sampai orang tua. Belum aki-aki unggul ngopi. Aki-aki wungkul. Sekarang mah. Kan Kang Dian Betul. dari itu dari KP-nya aja udah kelihatan Betul. Betul. Alhamdulillah. segmen Anak muda. pasarnya. Betul. Betul. Terus itu sampai sekarang teh sekitar 4 tahunan lah. Sudah Kebun 4 ini. tahun ya. 4 tahun. Panen yang keberapa berarti, Wak? Panen yang ketiga. Ketiga. Sip. Iya. Kalau boleh tahu kebun ini luasnya berapa hektar, Pak? Kalau luasnya semua itu Mhm. kurang lebih 5 hektar. 5 hektar. Dan itu dikelola dan pemilik utamanya, wah, Sendiri. Ya, luar biasa. terus ini varietasnya Sigara Utang. Varian Iya, jenisnya. betul. Terus ada lini es sebagian Sigara Utang dan lini es. lini es. Itu bedanya apa, Pak? Antara tadi Sigara Utang, ya, dan kemudian lini es. Lini es kalau Sigara Utang lebih, kalau dari fisiknya ya, daunnya agak kecil. Terus kalau lini es itu agak besar ininya. Oke. Terus itu karena di sini ketinggiannya memang kurang dari 1000 mPDL ya. Iya. Jadi yang cocok itu dua jenis itu, Sigara Utang sama Lini es. lini es. Ya. Tahan banting dengan ketinggian rendah. Iya, dengan ketinggian rendah. Oh, berarti kalau untuk varian yang lain tadi kan kita udah 2 varian yang disebutin Ya. ya, Wak ya. Untuk varian yang lain itu memang harus ada syarat ketentuan ketinggiannya harus minimal Ketinggian berapa di atas gitu? 1000 itu lebih baik. Itu lebih baik. Oh, Terus untuk Arabica ya? hasilnya juga terutama kualitas dirasa, Betul. Betul. itu lebih ini. Oh, Lebih iya, kuat. iya. Ya. Nah, kalau yang 2 jenis ini, Wak, saat ini jumlah
produksinya ya. Rata-rata kalau ini panennya berapa lama sekali? Kalau panen rayanya setahun sekali. Setahun sekali. Nah, Ya, pada saat panen raya lah katakan, rata-rata saat panen raya ini per varian tadi menghasilkan berapa banyak, Pak? ya, Kilo atau Banyak lah, ton gitu? banyak lah. ya pas banyaknya sampai 7 tonan. Per variannya? Ya, per satu kali Oh, panen. sekali panen, Ya, keseluruhannya ya? keseluruhan. Oh, luar biasa ya, Pak ya? Eh, ini 3 tahap gitu. 1 tahun itu 3 tahap. Bukan Gitu. Oh penanamannya. iya, Oh, iya, penanamannya iya, 3 iya. tahap. Jadi nggak Langsung. serempak. Ya. Iya, iya. Otomatis panennya juga bertahap ya, Ya, karena betul. penanamannya bertahap. Ya. Iya. Cuman kalau kopi itu panennya lama. 2 Kar- tahun. Karena yang di apa? Yang dipetiknya Mhm. yang merah saja gitu. Betul, petik merah. Petik Berarti merah. kalau belum merah itu belum benar-benar layak untuk dipetik. Betul. Oh, Jadi gitu. kualitasnya juga Beda ya. beda. Betul. Yang merah udah benar-benar Udah bener Insya matang. Allah bagus ya, matangnya hasilnya secara bagus. seperti yang baik. Iya. Wah, dalam proses menanam sampai panen sampai sekarang ini udah 4 tahun. Ya, Suka dukanya apa, Pak? Kendalanya mungkin? kendalanya kalau di sini ya, Mhm. kalau di sini air. Oh, Mm-mm. Kan kelebihan sumber air. atau kurang? Kurang. Oh, kurang. Kalau di sini kurang. Itu Itu kendala utamanya ya. ya kendala utamanya. Jadi ngatasinnya gimana, Pak? Ngatasinnya bikin sumur bor. Bikin sumur bor Dari sumber air yang di bawah. yang di bawah, Tarik ke terus atas, ditarik ke atas pakai selang. Pergi cuci motor teh non Oh iya, iya. ya, steamer. pakai steam. Tapi rawannya itu waktu sekitar setahun kurang. Iya. Sekitar tinggi tinggi 60 sentian. Kalau sudah besar gini aman. Lebih kuat dia. Lebih kuat. Ya. Tapi kalau di bawah itu yang tadi baru 6 bawah. bulanan atau di bawah 1 Perlu air, tahun itu perlu air banyak, lebih sensitif lah ya. Betul. Kalau sudah besar gini, alhamdulillah lumayan kuat. Kalau selain air, kalau kayak penyakit-penyakit tanaman yang paling rentan itu penyakitnya ada nggak, Pak? Penyakitnya yang paling rentan wereng. Itu gimana? Wereng, hama wereng. Oh, hama wereng. Hama wereng. Terus semut. Oh iya. Semut. Karena kan wereng nempel, Iya. werengnya semut ngejar itu. Oh. Ngejar wereng. Terus nyarang di dompolan kopi si semut itu. Semut hitam. Selain itu, ya itu jamur upas. Itu menyerang daun. Itu nyerang buah langsung. Kan Kan broka dengan masuk ya. Itu hama juga. Iya. Penggerek itu. Hama penggerek. Itu. Masuk iya, dalam. Iya. Jadi kopinya Siga amannya, siga utuh. Pada kosong. Oh, iya. Masuk ke dalam. Benar, makanya benar. kalau udah proses udah panen ya, Iya. pasca panen direndam ke air. Ngapung apa? Yang ngapung kalau Itu sudah berarti mah yang dalamnya kosong. ngambang kosong itu di ini. Sortir Sortirnya ya? itu. Cara mengujinya gitu ya. Ya. Iya. Wah, sekarang ini kan banyak sekali kalau kita lihat peminat kopi itu kan wah luar biasa ya di semua tempat dan kayaknya di semua rumah ada kopi walaupun sasetan. Betul. Kan seperti itu. Dan kalau Wak ngelihatnya seberapa besar sih potensi pengembangan kopi ini ya sebagai petani kopi lah bisa dibilang kan
seberapa besar prospeknya. Karena kan hari gini banyak orang-orang yang satu kehilangan pekerjaan karena kemarin pandemi. Ya, Ada yang memang memilih meninggalkan pekerjaannya seperti Kang Dian, kan gitu ya. Dan akhirnya memilih berbisnis kopi. Berbisnis kopi kan tidak hanya buka kafe, ya, tapi juga kalau seperti ini kan menarik sekali ya. Kita langsung tahu, langsung terjun bagaimana prosesnya, mulai dari penanamannya, pemeliharaannya, panennya, dan lain sebagainya. Nah, untuk orang-orang muda khususnya nih, Wak, yang selama ini mungkin berpikirnya di kota dengan gaya hidup berdasi gitu ya, dengan gaya hidup metropolitan gitu, tapi segitu-segitu aja. Yang pengen berkembang, siapa tahu ada yang oh ternyata tinggal di daerah dengan menjadi petani kopi juga bisa sukses. Nah, kalau dari Uwa sendiri melihat satu, prospek ke depannya seperti apa? Kemudian kalau ada yang ingin mencoba peruntungan menjadi petani kopi, langkah apa yang harus dilakukan? Dua itu aja, Wak. makanya pertama Yang pertama, niat, oke, kemauan, itu giat dan kemauan. kemauan ya. Mau tinggal di kebun sendirian kayak Wak, berjuang. Tinggal itu. Kalau untuk memasarkannya gimana, Wak? Memasarkannya kalau udah ini pada nyari, pada Iya, datang ya. betul ya. Mau Ya. ke puncak gunung pun ya, kalau sudah Karena tahu seperti rasanya. yang Wak bilang tadi ya, tidak semua negara bisa menanam kopi, tapi semua negara minum Semua kopi. orang, Semua orang seluruh minum dunia kopi. Iya. gitu. Dan catatan, Wah juga kan kalau lihat waktu 4 tahun itu belum apa-apa. Iya. Banyak yang masih belum tahu gitu. Ilmunya ya. Jadi belajar dan belajar terus gitu. Benar-benar kalau kita mau berbisnis kopi, apakah mulai dari perkebunannya maupun sampai ke pengelolaannya menjadi kafe, Ya. itu banyak sekali harus kita pelajari ya, Wak ya. Banyak. Terus apalagi proses kopi itu yang Dian lebih tahu. Proses kopi itu tidak panjang. Panjang. Cuma awal rasa itu dari kebun. Oh, jadi yang menentukan rasa kopi itu kualitasnya sebenarnya dari kebun ya? Awal itu. Dari kualitas awal dari kebun. Ya. Jadi bukan jagonya si pengelola kopi di kafe tadi ya? Bukan. Dari kebun dulu. Dari kebun. Sumbernya yang baik tadi, pemumpukan yang baik, kemudian tadi petik merah. Sumbernya petik merah. Awalnya pasca panen itu, pengolahan itu. Iya. Baru kualitas kedepannya itu mengikuti ya. Barista dan lain sebagainya. Makanya kopi itu sampai minum itu panjang ceritanya. Iya, betul. Berarti banyak orang yang berjasa untuk kita bisa Betul. nikmati secangkir kopi ya. Oke. Ya, Sobat Cerdas, menarik sekali obrolan kita di edisi Cerdas, Cerita dan Solusi. Jadi kalau hari ini Sobat Cerdas merasa saya sudah beraktivitas, bekerja, mengabdi dengan satu perusahaan cukup lama, tapi kok kayaknya segini-segini aja, tidak banyak value yang saya dapatkan, tidak banyak opportunity yang bisa saya kembangkan. Mungkin kopi, apakah sebagai penanam, ya petani kopi, atau mungkin mengelolanya, ini salah satu opportunity, apalagi untuk Sobat Cerdas yang menyukai tantangan. Challenge yang menarik karena ternyata bicara kopi sampai untuk diminum itu perjalanannya banyak sekali, punya banyak cerita. Makanya tetap di sini di Karena Ini Ceritaku Bukan katanya. Ya, Sobat Cerdas, kita akan langsung lihat perkebunan kopi ya di sini, dan kabar baiknya tapi agak sedikit disayangkan karena kebetulan tadi pas kita sebelum sampai baru selesai di panen ya, jadi kita nggak ngelihat langsung kopi yang lagi merah-merahnya itu tadi yang katanya itu adalah pilihan terbaik, tapi nggak masalah, kita akan tetap lihat ya? Kita akan tetap liput sebagian di lahan yang seluas tadi katanya 5 hektar ya, yang sebagian sudah ditanami kopi. Nah, ini dia. Kalau untuk ini Kang Dian, ya, ini prosesnya sampai ke matang yang merah tadi kira-kira berapa lama nih? Tadi kalau kopi ini kan masih hijau-hijau nih. Nah, ini kopi kayak gini kan tadi dibilang sama Wak itu. Iya, betul.
Ini dari ditanam itu dia mulai bisa dipanen itu sekitar 2 tahun sampai 2 tahun setengah. Artinya Prosesnya panjang. proses panjang, harus dirawat dengan sepenuh hati, dipupuk dengan baik. Nah, baru bisa menghasilkan kopi dengan kualitas yang baik. Begitu. Jadi ada prosesnya 2 tahun baru bisa 2 dipanen. tahun, ya. Jadi Betul. benar-benar investasi dan fokus, ya, Betul. investasi waktu. Tapi kalau udah bisa dipanen, nah di sana dia ada kenikmatannya yang nggak bisa Betul diobrolin deh. sekali. Betul sekali. Ya, ini sebagian karena memang area ini luas sekali, ya. Tadi pada saat kita mau masuk ke sini juga sudah bisa dilihat ya Kebun kopi prosesnya, semua, ya. perjalanannya. Nah, ini sudah bisa dipanen kayak gini. Ya. Nah, ini contohnya sudah bisa dipetik. Nah, kalau seperti ini sudah bisa dipetik ya. Nah, so, petik aja. Nah, Iya, saya petik satu. ya, betul. Ini dia. Kalau warnanya sudah merah seperti ini adalah kopi yang memang sudah layak dipetik dan diproses untuk bisa nanti ya dinikmati. Ya, Kang, kalau kita lihat kan hampir semua pohon kopi ya. Kalau saya lihat sekilas nih berdasarkan pengamatan dan pemahaman saya kan bentuknya hampir-hampir sama. Nah, sebenarnya kalau kopi itu ada berapa varian sih, Kang? Betul. Nah, jadi berapa jenis gitu ya, maksudnya? yang paling banyak ya di Indonesia itu yang paling terkenal ada 2, Arabica dan Robusta. Oh iya. Gitu. Nah, ini yang senang kita, nah ini saya petik ini. Ya. Ini jenisnya Arabica. Sama dengan yang saya pegang ini. Ini Arabica. Betul. Nah, ini yang tadi diceritakan karena kebetulan kebun ini sebanyak 5 hektar itu memang ketinggiannya memang kurang dari 1000 mdpl. Oke. Idealnya memang Arabica itu ditanam di atas ketinggian 1000 mdpl. 1000 sampai 1500, 1600. Nah, tetapi di sini memang masih di 900 sampai 1100 mdpl. Nah, bagaimana tadi cara mengatasinya supaya kualitasnya tetap bagus? Pertama, kita pilih bibit kopi Arabica yang tangguh. Tangguh di iklim segala cuaca. Di iklim katakanlah ini lebih panas dibanding ketinggian seperti Pangalengan dan Ciwidey. Iya, betul. Nah, apa yang dipilih tadi? Sigara Rutang, Arabica Sigara Rutang dan Arabica Linees. Nah, ini relatif lebih tahan banting lah di iklim di bawah 1000 mdpl. Nah, selain itu juga bagaimana untuk mengatasi, kita bikin iklim mikro. Iklim mikro artinya di seputaran kebun ini kita tanami tanaman yang banyak. Selain dari kopi, betul, ada tanaman-tanaman lainnya. Ada pelindung, tanaman pelindung. Tadi tanaman pelindung bisa kayu rasa mala. Di sini ada kayu jabon, kemudian buah-buahan. Nah, ini ada yang keren nih. Di sini banyak ditanam pohon pisang. Iya, saya ngelihatnya tadi sepanjang kita menuju ke sini banyak pohon pisang juga. Ini salah satu strategi. Betul. Satu, untuk menjaga iklim mikro supaya tetap terjaga, jadi tidak panas, tidak terpapar matahari langsung, tetap adem nih si kebun kopinya. Terus ada yang menarik, Pak Apik, kopi itu bisa terpengaruh oleh tanaman yang ditanam oleh sekitarnya. Akan mempengaruhi apa? Mempengaruhi rasa. Jadi jangan salah, kalau ada kopi rasanya pisang, aromanya nangka. Nah, kopi itu bisa menyerap buah-buahan yang ada di sekitarnya. Berarti kalau di sini banyak pohon pisang, bisa diambil kesimpulan aroma yang dihasilkan dari kopi yang ada di sini sekian persennya ya. Betul. Beraroma pisang. Betul. Meskipun bukan pisang banget, tetapi aromanya itu ada dikit-dikit aroma salai pisang. Nah, itu yang Pak Apik nanti bisa coba di kedai kopi Pituin, namanya Hani Situwangi. Nah, itu Arabica, proses Hani Situwangi itu notnya rasanya itu salai pisang. Gitu. Nah, itu karena di sini semuanya kita penuh dengan tanaman pisang. Nah, itu menarik, Pak Apik. Jadi kopi ini relate loh dengan kehidupan ya. Ketika kita ada di lingkungan yang membawa atmosfer positif, dia juga akan memberikan hal yang positif. Sama kayak kopi.
lingkungannya, tanamannya juga membentuk satu pertumbuhannya menjadi baik atau tidak. Kemudian aromanya juga berpengaruh dari tanaman yang ditanam. Oh, oke. Itu tadi yang kita bahas yang Arabica. Arabica. Nah, yang satu lagi Robusta. Nah, Robusta itu karakternya ditanam memang di bawah 1000. Jadi mulai dari 500 mdpl itu bisa ditanam di dataran rendah. Nah, kebetulan kita tidak tanam Robusta saat ini. Begitu kita fokus ke Arabica dulu. Betul gitu. Jadi Robusta untuk saat ini kita ambil dari petani yang lain di sekitar sini. Sekaligus juga ikut mensejahterakan petani-petani yang ada. Kang, ya kita mungkin sambil ke atas jalan, Kang. Sambil kita lihat hasil panen tadi boleh? Iya, betul. Di situ yang sudah dipetik. Saya lihat tadi ada beberapa karung gitu ya. Itu sebagian ya. Ya. Jadi Kang, yang membedakan karena kan di sini sobat cerdas di rumah itu kan macam-macam nih. Ada yang sudah cukup mengerti kopi, ada yang bahkan masih sangat awam. Antara Robusta dengan Arabica itu hal yang mendasari banget perbedaannya itu apa sih, Kang? Ya, tadi kalau Robusta kalau dari secara karakter tempat ditanam, Robusta itu dataran rendah. Nah, ciri fisiknya itu daunnya lebih lebar kalau yang Robusta. Kalau Arabica lebih kecil. Lebih kecil. Dan karakternya ditanam tempatnya di dataran tinggi. Kalau untuk Arabica. Rasa. Dari rasa, Arabica itu punya karakter asam dan putih. Ada rasa buah-buahannya itu karakter dasar dari kopi Arabica. Makanya di sini juga Arabica karena juga kan ada pengaruh dari pohon pisang gitu ya. Dan tanaman-tanaman yang lainnya. Kemudian kalau Robusta tadi dataran rendah ditanamnya, rasanya karakternya itu pahit, strong. Wah, itu yang biasa kita pakai misalkan untuk espresso base, bikin es kopi susu, cappuccino, latte itu basicnya itu bahan bakunya dari Robusta. Jadi dengan karakter bitter pahit itu, kalau dicampur susu, dicampur gula, menjadi legit. Nah, kalau untuk penggemarnya atau peminatnya, rata-rata orang Indonesia mungkin ada segmennya tersendiri untuk usia-usia tertentu, pria wanita, berdasarkan mungkin klasifikasi pekerjaan gitu. Kalau Robusta dan juga Arabica masing-masing peminatnya lebih banyak apa nih? Kalau di saya sih lebih mudah diambil di kedai kopi sendiri. Kedai kopi sendiri yang paling banyak memang sekarang tadi penggemar kopi ini milenial nih. Kaum milenial, anak-anak muda, mahasiswa, itu mereka masih senang dengan kopi-kopi yang dicampur susu, latte dengan artnya, latte art betul, kemudian es kopi susu kekinian, gula aren dengan rasa-rasa yang lainnya itu bahan bakunya Robusta. Begitu. Nah, ada segmen yang lebih lagi tadi penggemar kopi-kopi hitam Arabica. Nah, itu rada klasik dikit gitu ya. Biasanya memang itu yang sudah betul-betul kenal banget dengan kopi. Begitu sudah bisa membedakan ini karakter kopi. Dari sini bagaimana, dari Gunung Puntang bagaimana, dari Ciwidey bagaimana. Biasanya itu minum kopinya tanpa gula. Begitu, diseduh betul-betul kopi hitam saja. Itu baru bisa mendapatkan rasa yang khas. Sensasi rasanya berbeda. Di sini rasanya dengan Gunung Puntang pasti berbeda. Gunung Puntang punya karakter sendiri. Dari Situwangi, dari sini Bandung Barat juga punya karakter sendiri. Itu gimana bisa mendapatkannya? Ya harus diseduh tanpa gula. Gitu. Jadi biar tahu karakter khas. Benar-benar asli. Pituin. Nah, original. Ya. Sehingga kita bisa membedakan kopi ini dari mana, kualitas rasanya seperti apa. Menarik sekali. Kita lihat hasil panen yuk. Hasil panennya tadi dari sini ya. Ini dia sebagian hasil panen. Betul. Siap. Nah, nanti ini akan disortir kembali. Nah, sortirnya yang pertama langkahnya itu sambil dicuci itu kita pakai bak biru ini, pakai air kemudian mana yang mengambang itu berarti yang kosong. Sortir. Ya, berarti kualitasnya kurang baik. Nah, untuk mendapatkan tadi kualitas kopi terbaik itu minimal seperti ini, Pak Apik. Kita harus mendapatkan petik merah. Yakinkan betul-betul petik merah. Nah, ini nanti ada proses pasca panen.
Setelah dipetik ini, setelah disortir yang baiknya, kita nanti ada pasca panen. Kopi itu Arabica ada proses natural, ada proses honey, ada proses full wash, semi wash, dan fermentasi. Wah, banyak ya. Banyak. Itu harus ada khusus episode khusus lagi. Loh, kok bisa banyak banget? Itu apa yang membedakan? Benar. Itu nanti berarti kita akan ada episode untuk membahas satu persatu itu. Satu persatu. Nah, satu aja natural. Nah, natural ini adalah proses pasca panen yang paling klasik, paling tradisional, tetapi rasanya masya Allah luar biasa. Seperti apa? Natural itu setelah petik merah, tadi kita petik merah di kebun, kemudian kita cuci tadi, kita sortir lagi, namanya sortir rambang. Betul. Yang kualitas terbaik, yang tenggelam kita ambil. Benar. Kemudian setelah itu langsung kita jemur. Langsung saja tanpa ada pengupasan biji. Langsung dijemur. Nah, itu dijemurnya itu bisa sampai 30 hari, kebayang. 30 hari. Dibolak-balik. Cuaca bagus, stabil. Betul. Kebayang. Cuaca akhir-akhir kan Indonesia sering hujan. Sering hujan. Itu akan lebih bisa 40 hari. Waduh. Begitu. Untuk mengantisipasinya bisa saja kita jemur di greenhouse. Jadi tetap terjaga suhu panasnya. Nah, begitu tuh secara selama 1 bulan kita jemur bolak-balik sampai merata. Sampai kadar air tertentu sampai 12% kadar airnya. Kemudian dihaler. Dihaler itu di kulit arinya dibuang. Nah, jadilah green bean seperti yang ada di Pituin tadi, yang di gudang, di roastery. Biji kopinya udah betul, itu natural, itu rasanya fruity, ada rasa buah-buahan, ada rasa pisangnya. Nah, begitulah. Macam-macam ya. Itu pasca panen. Belum lagi honey, full wash. Wah, banyak ya. Jadi ya, sobat cerdas, hari ini adalah hal yang sangat keliru ketika kita mencari tempat ngopi yang murah. Kenapa? Karena yang murah itu berarti kita tidak melihat, ya. Ketika kita, saya mau yang murah aja, terlalu mahal, masa cangkir kopi aja masa harganya segini. Ternyata prosesnya panjang sekali dan ada banyak orang yang berperan di sana, ada banyak waktu yang dilewati untuk bisa kita nikmati secangkir kopi. Jadi jangan cari yang murah, cari yang kualitas. Karena story-nya luar biasa. Ya, kita masih akan jalan lagi, lihat lagi, jangan kemana-mana, tetap di sini di Karena Ini Ceritaku, bukan katanya. Edisi cerdas, cerita dan solusi. Nah, Sobat Cerdas, menarik kan liputan kita hari ini langsung dari kebun kopi. Kebun kopi yang menghasilkan kopi-kopi terbaik yang disajikan dan bisa kita nikmati di Pituin Coffee. Tentunya ada begitu banyak pemahaman, pengetahuan, dan pembelajaran menarik yang kita dapatkan hari ini. Semoga perjalanan hari ini memberikan kita rasa lebih menghargai terhadap siapa-siapa saja yang berperan untuk hadirnya secangkir kopi nikmat. Terima kasih, ikuti terus perjalanan kami di episode-episode berikutnya. Untuk itu, jangan lupa ya untuk like, share, dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Yuk, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.